Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Kudus merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Dua pilar yang sangat penting dalam gereja. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama. Kenapa? Karena mereka mempunyai jasa yang luar biasa di awal-awal kekristenan. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan terjadi sesudah Kristus naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus mereka berusaha supaya orang mencintai gereja, kerasan di dalamnya. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Keduanya meninggal mati sebagai martir. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontan berkarya di Roma, di pusat gereja Katolik, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah di luar Yerusalem. Mari lebih dahulu kita menyesali dosa dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas, tempat gereja-Mu Kau dirikan, dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gereja-Mu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke hadapan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benarlah taulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku." Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perateraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman menunjukkan semakin kita mengenal seseorang, entah itu baik atau kurang baik, itu akan menentukan relasi kita dengan orang tersebut. Dan setiap kali kita bertemu dengan orang, pengenalan kita tidak sama. Ada yang kita kenal hanya namanya, tapi ada orang yang sungguh-sungguh kita kenal. Kita tahu keluarganya, kita tahu pengorbanannya, kita tahu cita-citanya, bahkan mungkin ada orang juga tahu rahasianya. Itu karena pengenalan yang semakin baik. Maka ada teman, ada sahabat, dan ada kenalan. Kalau Anda melihat saya, misalnya kita ketemu di supermarket, ketemu dengan Ibu Meti, oh Romo. Kenapa dikatakan Romo? Karena sudah mengenal saya. Tapi orang lain yang tidak mengenal saya mungkin berpikir, itu orang lain, itu bapak-bapak yang lagi tersesat, mungkin seperti itu. Tergantung dari pengenalannya. Hari ini Tuhan Yesus ingin memastikan sejauh mana pengenalan para muridnya terhadapnya. Dan pertanyaan ini sangat mendasar, akan menentukan kemudian bagaimana relasi mereka berdua. Kata orang, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab, kata orang, Yohanes Pembaptis, Elia, Jeremia, atau salah seorang nabi. Dan semua itu adalah salah, karena memang orang banyak, orang lain tidak mengenal Yesus sepenuhnya. Lalu kemudian Yesus meningkatkan pertanyaannya, tetapi kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan jawaban ini di luar dugaan Yesus, di luar dugaannya. Maka sesudah Yesus mendengar jawaban Petrus itu, kemudian diberikan mandat, kuasa yang luar biasa kepada Petrus. Dan di atas batu ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kita punya tradisi bahwa yang pegang kunci kerajaan surga itu adalah Petrus. Artinya apa? Dia orang penting. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya kita harus baik-baik dengan Petrus. Dalam arti kita meneladan bagaimana hidupnya. Petrus dan Paulus, kita tahu sejarahnya. Sebenarnya mereka punya juga latar belakang yang tidak baik. Petrus pelin-pelan, tidak tegas, dan pernah menyangkal Yesus. Paulus, dia adalah salah seorang penganiaya, pengikut Kristus. Tetapi begitulah cara Yesus memanggil orang-orang untuk mengikutinya, untuk mewartakannya.
Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita renungkan pada hari raya ini? Kita semua sudah menjadi orang Katolik. Kita semua sudah menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya tetap sama, tapi mesti jawabannya berbeda. Menurut kamu Kevin, menurut kamu Gebi, siapakah Yesus itu? Jangan mengulang apa yang dikatakan oleh guru agamamu atau guru Asmika dulu. Jangan mengulang itu, tapi harus berasal dari pengalaman, berasal dari hati. Semakin mendalam pengalaman kita, kita akan semakin mencintai Yesus. Dan itulah yang terjadi dengan Paulus dan Petrus. Kita tahu bahwa keduanya sama-sama dimartir. Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah, Paulus dimartir dengan lehernya ditebas. Nah, nanti kalau kita ada rezeki, kita nanti pergi ke Roma. Di situ ada Basilik Santo Petrus dan Paulus. Indah sekali, bagus sekali. Dari mana kekuatan mereka? Pastilah karena cinta mereka yang begitu besar kepada Yesus. Semoga hari raya ini juga menambah cinta kita kepada Yesus dan mengajak kita untuk semakin berani berkorban. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami merayakan dua pilar gereja, Santo Paulus dan Santo Petrus Rasul. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menganugerahkan orang-orang hebat di dalam gereja kami. Kami mohon berkat-Mu, terang Roh Kudus-Mu, agar semangat kemartiran, agar semangat pantang menyerah yang dimiliki dua orang kudus ini juga kami miliki. Semoga kami semakin mencintai diri kami. Semoga kami semakin mencintai keluarga kami. Semoga kami semakin mencintai gereja kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini, kami menyatakan bakti kami yang pantas bagimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu, terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus Pidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Petrus dan Paulus yang kami rayakan pada hari ini, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita persatukan segala permohonan kita, harapan kita, cita-cita kita, juga kekhawatiran kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang diikuti oleh Santo Petrus dan Paulus Rasul, yang juga kita ikuti, kita imani. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita satukan hati kita, berdoa dari puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga Anda, usaha Anda, rencana Anda, pekerjaan Anda pada hari ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.